ada sawah, tapi setelah Simpang Siur. Karena di sebelah timur, sebelah kanan Bapak dan Ibu ini sudah laut, Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah merupakan laut, kawasan hutan bakau. Dan sehingga akhirnya Belanda merasa kecewa. Dia merasa dirinya kok seperti saya dibohongi. Nah ternyata Belanda semakin menelusuri dan masuk ke pedalaman, melihatlah perkampungan orang-orang Bali yang ramah, bukan rajin menjamah, Bapak dan Ibu ya. Jadi betul-betul ramah dengan sapaan hello, hai atau senyum lah paling tidak, Bapak dan Ibu ya. Senyum dia paling tidak. Sehingga Belanda pada saat itu kaget, Bapak dan Ibu. Kenapa kaget? Saya mohon maaf, bukan saya berbicara porno, memang begitulah kehidupan orang Bali zaman dulu. Kalau anak kecil jarang yang pakai baju, karena baju kain itu dulu harganya mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal sekali. Hanya golongan-golongan tertentu lah yang memiliki pakaian, seperti mereka para kesatria, para brahmana, para waisya. Nah, di mana masyarakat biasa dulu paling dia pakainya kain, Bapak dan Ibu, atau kemben. Nah, sehingga orang-orang Bali zaman dulu dia tidak mengenal Jakarta Semarang. Itu maksudnya Jakarta Semarang itu pelatnya, Bapak dan Ibu, BH. Ya, tidak ada BH, Bapak dan Ibu. Itu makanya pakai kainnya sepinggang. Jadi di bagian setengah ke atas itu terbuka. Karena bagi orang Bali zaman dulu itu tidak porno, tidak masalah. Jadi yang masalah itu setengah badan ke bawah. Itu. Makanya kainnya panjang-panjang, Bapak Ibu. Kainnya panjang karena erotik orang Bali itu ada pada betis, Bapak Ibu. Bukan pada dada. Apalagi betisnya kayak mandi lagi hamil. Nah, sehingga cowok Bali, gadis Bali, termasuk saya sendiri, dulu saya belum paham dan belum tahu kenapa sih saya suka lihat betis. Dan sebagian besar cowok Bali itu ngelirik cewek atau ngelihat cewek, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, begitu wajahnya dinilai 9, langsung ke kaki. Bukan pelan-pelan ke leher, ke dada, tidak, langsung ke kaki. Nah, kalau wajahnya 9, kakinya ke 11-an, berarti nggak cantik. Itu, jadi ke kaki, pasti seimbang dia. Itu makanya pada betis, makanya dia pakai kainnya panjang, Bapak Ibu ya. Dia pakai kainnya panjang. Nah, dan kemudian akhirnya Belanda pun semakin menelusuri Bali dan melihat banyak keunikan di dalam tata cara kemasyarakatan yang ada di Bali. Karena di Bali ini ada 9 kerajaan, Bapak dan Ibu, 9 kerajaan yang sekarang menjadi nama-nama kabupaten di Bali. Jadi dari barat itu ada Negara, kemudian ada Tabanan, ada kerajaan Mengui yang sekarang menjadi Badung, ada kerajaan Badung yang sekarang menjadi Denpasar, Bapak dan Ibu. Kemudian ada Gianyar, ada Klungkung, Karangasem, Bangli, Singaraja. Nah, jadi ada kerajaan Singaraja yang paling timur Pulau Bali, Bapak dan Ibu. Ya, paling utara, mohon maaf. Jadi paling utara Pulau Bali itu kerajaan Singaraja. Dan semua kerajaan-kerajaan ini menjadi nama-nama kabupaten yang ada di Bali. Dan semua kerajaan-kerajaan ini juga mempunyai tradisi yang berbeda-beda, seni yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Baik dalam seni pahatan, kami di Bali itu berbeda. Baik dalam ritual pun bentuknya berbeda, tapi tujuannya sama, Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya sama. Itu sudah berbeda-beda sehingga Belanda melihat ini unik. Dan akhirnya Belanda yang awalnya tujuannya mencari rempah-rempah dari Bali mengurungkan niatnya mencari rempah-rempah. Nah, juga ini peran daripada Raja Ubud, jadi keturunan Raja Ubud, jadi Cokorda Gede Agung namanya Bapak dan Ibu, yang tentunya senang dengan masyarakat luar atau bersahabat, berkomunikasi. Nah, sehingga beliaulah banyak mendatangkan juga, meminta belakangan pelukis-pelukis dari luar untuk melukis atau mengajarkan para seniman-seniman Bali untuk melukis, Bapak dan Ibu. Nah, dan kemudian akhirnya Belanda melihat Bali ini tidak begitu luas, tapi dia mempunyai banyak keunikan. Belanda kemudian membuka usaha Biro Perjalanan Wisata, Bapak dan Ibu, yang disebut dengan KPM. Kalau usaha dagangnya POC, kalau pariwisatanya KPM. Mulailah Belanda kemudian juga mendatangkan para pelukis-pelukis. Kemudian lama-lama ingin menguasai, Bapak dan Ibu, sehingga Belanda juga mendatangkan seorang sosiolog yang bernama Snoep van Hogranje. Nah, kalau tidak didatangkan ini, dia sulit memecah belah kita, Bapak dan Ibu. Karena hubungan antara baik di Jawa Barat dengan Jawa Tengah
ataupun dulu pernah renggang karena sejarah Gajah Mada, sehingga di Bandung sampai saat ini saya tidak ketemu yang namanya Jalan Gajah Mada, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu karena hubungan permusuhan kerajaan zaman dulu. Nah, dan kemudian dengan Bali, nah hubungan kekerabatan persaudaraan masih kental sehingga sulit untuk memecah belah. Akhirnya dia mendatangkan seorang sosiolog yang bernama Snoek van Hogronje, sehingga dia melihat Bapak dan Ibu di Bali, diamati masyarakat Bali, oh yang bekerja diperlihatkan yang perempuan. Nah, dan kemudian dilukis Bapak Ibu, dibawa ke Jawa. Nah, di Jawa dilihatin, oh yang bekerja yang cowok, yang perempuannya saling mencari kutu kalau zaman dulu dan berkias Bapak Ibu. Nah, sehingga dia menyebarkan isu, hei kamu jangan menikah dengan orang Bali, nanti bukan kamu yang dielus-elus, malahan ayamnya yang dielus. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dan kemudian begitu pun juga dia di Bali, kamu jangan menikah dengan gadis Jawa karena kerjanya hanya pintar bersolek, tidak mau disuruh bekerja. Sampai saat ini Bapak Ibu saya masih sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Begitu hebatnya dia membodohi Bapak Ibu ya sampai saat ini. Nah, begitu orang mantu, dari mana mantunya? Dari Jawa, sudah beda raut wajahnya yang banyak. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Sama-sama bekerja Bapak Ibu ya. Nah, dan kami di Bali dulu pembagian kerja itu jelas dibagi Bapak Ibu. 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, 8 jam menghibur diri. Bagaimana menghibur dirinya? Dengan ngobrol atau bercengkrama, tukar pikiran. Itu juga menghibur diri. Nah, dan kemudian istirahatnya biasanya tentu tidur Bapak Ibu ya. Jadi tidur, istirahatnya 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah, sehingga damai zaman dulu Bapak Ibu ya, sangat damai, alam pun begitu indah. Nah, kalau sekarang semakin panas. Nah, juga mungkin faktornya matahari di mana-mana buka cabang Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak buka cabang matahari di mana-mana mungkin nggak panas ya. Nah, bercanda.